Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wastaqimu ala taqwa fa inna jannata ma'isat liman ittaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Siratul Rahman yarhamukumullah. Saya berwasiat, saya berpesan tentunya untuk diri saya dan jamaah semua. Mari terus kita berusaha berupaya agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa dengan menjauhkan semua yang dilarang, dan bertakwa tentunya dengan melaksanakan semua yang diperintah. Hadirin jamaah salat Jumat yarhamukumullah, banyak sekali peristiwa yang terjadi, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, semua dirasa di dalam hati. Semua peristiwa itu adalah hak prerogatif Allah yang kita tidak bisa menolak, apalagi sampai menentangnya. Berbicara hak Allah berarti bicara tentang sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak terjadi. Hujan adalah perkara mungkin, jadi terserah Allah apakah Dia akan menurunkannya atau tidak, walau seiring dengan kemarau, seiring dengan kesusahan yang berkepanjangan. Sehat adalah perkara mungkin, jadi terserah Allah apakah Allah akan memberikan sehat atau tidak, walau seiring dengan derita sakit yang telah lama melanda, dan walau seiring dengan banyaknya biaya berobat yang sudah dikeluarkan. Kaya adalah perkara mungkin, jadi terserah Allah apakah Dia akan menjadikan kita orang kaya atau tidak, walau seiring dengan usaha keras kita untuk menjadi kaya. Cerdas adalah perkara mungkin, jadi terserah Allah apakah Allah akan menjadikan anak-anak kita cerdas atau tidak, walau seiring dengan usaha belajar dan menghafal yang sudah sangat hebat dikerahkan. Musibah bencana adalah perkara mungkin, lagi-lagi terserah Allah apakah Dia akan menciptakan musibah atau tidak, walau seiring dengan ketaatan ibadah seorang hamba yang tidak tua, atau seiring dengan perbuatan dosa seseorang yang sudah keterlaluan. Hadirin jamaah salat Jumat yarhamukumullah, semua adalah keputusan Allah yang kita harus redha terhadapnya. Kita hanya memiliki satu hati. Kalau satu hati itu penuh dengan pikiran bencana, musibah, rezeki dan kebingungan lainnya, lalu adakah ruang di hati kita untuk zikir mengingat Allah? Adakah ruang di hati kita untuk pikir ibadah, pikir akhirat Allah? Keluh kesah terhadap musibah hanya akan mengundang murka Allah tanpa ada sedikit pun yang berubah. Hadirin jamaah salat Jumat yarhamukumullah, diceritakan pernah ada salah satu dari banyak para nabi yang mengeluh kepada Allah dengan hati, yang mengeluh kepada Allah di dalam hati terhadap musibah yang dialami. Allah pun mewahyukan kepadanya, la in tawajjala hadza fi sadrika maratan ukhra la subannaka tauban nubuwah wa la uridannaka nar wa la ubali. Sungguh kalau lagi-lagi keluhan ini terbesit di hatimu, akan aku copot pangkat kenabianmu, dan kelak aku masukkan kau ke dalam neraka, dan aku tak peduli, kata Allah.
Betapa murka Allah terhadap keluhan sang Nabi yang hanya terlintas di dalam hati. Lalu bagaimana dengan kita yang terkadang mengeluh dengan jerit suara tiada henti? Betapa murka Allah terhadap keluhan sang Nabi yang hanya sekali. Lalu bagaimana dengan keluhan kita yang berkali-kali bahkan setiap hari? Betapa murka Allah terhadap keluhan sang Nabi yang padahal keluhannya juga tertuju kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang sering mengeluh bukan kepada Allah? Afallahu anna wa ghafara lana su'a adabina. Semoga Allah memaafkan keburukan adab kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kita ampunan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang rahmatullah. Semoga saja Allah memberi kekuatan dan bimbingan untuk kita agar kita bisa meridhoi segala keputusannya. Kita bisa redha dengan segala keputusannya. Berbicara tentang sifat redha, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin beliau menjelaskan bahwa redha adalah tarku zikri ghairi ma qadallahu ta'ala. Redha adalah tidak membayangkan, tidak melamunkan perkara lain dari apa yang telah Allah putuskan. Seorang pegawai dengan gaji yang dia terima, katakanlah 10 juta per bulan, dia membayangkan dia melamun gaji yang diterima adalah 20 juta. Dia beranggapan bahwa itu lebih mencukupinya, sadar atau tidak, dia sedang menunjukkan sifat tidak redhonya kepada Allah. Seorang pasien dengan penyakitnya yang sudah menaruh, dia membayangkan dirinya yang sehat dengan tubuh gagah lagi kuat. Dia menyangka itulah yang terbaik sehingga dia bisa ibadah kepada Allah. Ini pun sama, disadari atau tidak, dia sedang tidak redho kepada Allah. Hamba yang redho kepada Allah adalah dia yang membayangkan, dia yang tidak membayangkan selain perkara yang sudah Allah putuskan, yang sudah Allah berikan. Dia tidak membayangkan anaknya adalah laki-laki ketika Allah memberinya anak perempuan. Dia tidak membayangkan rumah miliknya sendiri di saat dia baru mampu tinggal di kontrakan. Dia tidak membayangkan istri solehah yang selalu memberi senyum jika dia beristikan perempuan yang goyang, marah dan suka melawan. Di dalam hati seorang hamba yang redho hanya ada senang dan tenang, hampa, kosong dari lamunan-lamunan yang ternyata itu menentang. Hadirin jamaah salat Jumat yang rahmatullah, juga pernah diceritakan bahwa ketika berada di Mesir, Syekh Afifuddin Az-Zahid, beliau mendengar berita bahwa di Baghdad telah terjadi pembantaian kaum kafir terhadap kaum muslimin. Di dalam hati beliau ingkar dan berkata, "Kaifa hadza ya Rabb? Wa bihil atfalu wa man la dhanba." Bagaimana ini ya Allah? Padahal di sana banyak terdapat anak-anak yang masih kecil dan orang-orang tidak berdosa. Lalu di malam hari dalam tidurnya beliau bermimpi didatangi seorang lelaki membawa semua kitab yang kemudian kitab itu diberikan kepada Syekh Afifuddin Az-Zahid. Beliau pun membuka lalu melihat dua bait syair yang berbunyi, "Da'il i'tirallah fa'al amrullah walau hukmu fi harakatil falah wala tas'alillah an fi'lihi faman qadda lajjata bahrin halal." Jauhkan sifat menentang Allah, karena itu bukan urusanmu. Juga bukan urusanmu keputusan Allah terkait pergerakan bintang-bintang. Jangan sekali-kali kamu bertanya dan menyanggah perbuatan Allah, karena orang yang memaksa memasuki gemuruh ombak besar di laut, dia tidak akan selamat. Syekh Afifuddin pun terbangun dari tidurnya dengan wajah memerah dan mata yang berkaca-kaca karena ketakutan. Beliau sadar bahwa menyanggah keputusan Allah hanya akan mendatangkan murka dan azabnya di dunia, terlebih nanti di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang rahmatullah, Allah Maha mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Allah itu Maha mengerti apa yang kita tidak mengerti. Keputusan Allah adalah perkara yang harus kita imani, bukan perkara yang terus-menerus kita pertanyakan apalagi sampai dikritisi. Berbicara sifat itu atau tidak berarti membicarakan sesuatu yang kaitannya dengan perasaan hati, bukan tindakan, bukan perbuatan.
Ketika kita berusaha merubah keadaan, yang sakit berusaha dengan berobat agar menjadi sehat sehingga bisa ibadah kepada Allah, yang masih miskin terus berusaha agar ekonominya membaik, tanpa ada sedikit pun melamun di dalam hati selain perkara yang sudah Allah berikan, selain perkara yang sudah Allah putuskan, maka dengan tindakan, dengan perbuatan tersebut kita masih tergolong hamba yang redha dengan keputusan. Hadirin jamaah salat Jumat yang rahmatullah, ibadah puasa yang berarti pengendalian diri, ibadah puasa yang mengandung ajaran pengendalian diri. Mudah-mudahan puasa kita mendidik kita semua untuk mengendalikan hati, mengendalikan perasaan kita, untuk mampu menerima dan redha dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan khutbah yang singkat ini, semoga Allah menjadikan apa-apa yang terucap pada lisan saya sesuatu yang bermanfaat, dan semoga Allah selalu dan senantiasa memberikan bimbingan untuk kita semua saat ini dan di masa-masa yang akan datang, untuk senantiasa senang, untuk senantiasa menerima dan redha dengan segala keputusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana fima fiha minal ayat wal wasiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha fa innal jannata u'iddat lil muttaqin. Wa'lamu anna Allah amara bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatu sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimina fi Palestin wa afina wal muslimina fi Palestin wa qina wa iyahum syarra masa'ibid dunya wad din wa najina wa iyahum minal qawmiz zalimin wansurna wa iyahum 'alal qawmil kafirin. Allahumma akrim hadhihi al-ummah al-muhammadiyah bi jami'i awaidika fid darain ikraman liman ja'alna min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.